Selamat datang di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor jurusan Penyuluhan Peternakan. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan tentang tata laksana perkandangan kambing dan domba. Kandang berfungsi sebagai tempat tinggal ternak untuk melindungi dari pengaruh buruk iklim seperti hujan, panas, angin, dan temperatur, serta gangguan lainnya seperti hewan liar dan pencurian ternak. Agar ternak dapat berproduksi secara optimal, maka kandang harus mampu memberikan tempat yang nyaman bagi ternak. Dalam pembuatan kandang, ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu faktor biologis, faktor teknis, dan ekonomis. Faktor biologis. Faktor biologis ternak yang perlu dipertimbangkan adalah sensitivitas respon ternak terhadap unsur iklim. Misal, ternak yang sensitif terhadap panas, maka perlu merancang kandang agar tidak menyebabkan iklim di dalam kandang panas. Hal ini bertujuan agar ternak dapat berproduksi secara optimal. Faktor teknis. Kandang ternak perlu dibuat kuat agar dapat memberikan fungsi dengan baik. Konstruksi, bahan, dan tata letak bangunan harus dihitung berdasarkan perhitungan arsitektur yang sesuai. Faktor ekonomis. Tujuan pemeliharaan ternak adalah memberikan nilai ekonomi bagi peternak pemeliharanya. Semua faktor dalam proses pengelolaan ternak juga harus dipertimbangkan secara ekonomi. Kandang yang merupakan investasi tetap dan jangka panjang harus dibuat yang kuat, tetapi menggunakan bahan bangunan yang tidak terlalu mahal. Persyaratan teknis kandang. Kandang kambing dan domba memerlukan persyaratan teknis yang baik, seperti konstruksi harus diusahakan yang kuat, terutama tiang-tiangnya, meskipun menggunakan bahan bangunan sederhana. Atap, diusahakan dari bahan atap yang ringan dan memiliki daya serap panas yang relatif kecil. Untuk lokasi kandang di daerah panas, dapat menggunakan atap rumbia atau ilalang. Sedangkan di daerah dingin dapat menggunakan atap seng. Dinding harus diusahakan dari bahan bangunan seperti bambu yang dianyam dan ventilasinya harus diperhitungkan supaya pertukaran atau sirkulasi udara berlangsung dengan baik tanpa mengganggu kenyamanan dan kesehatan ternak. Bagian-bagian kandang. Kandang ternak kambing atau domba mempunyai bagian-bagian yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam mendukung pengelolaan, seperti bagian kandang induk atau utama, merupakan tempat ternak kambing atau domba kereman atau digemukkan. Pada usaha ternak menggemukkan, ruang ini digunakan sebagai tempat untuk mengadakan aktivitas istirahat, makan, reproduksi, dan membuang kotoran. Sedangkan untuk ternak kambing dan domba yang bukan kereman, ruang induk atau utama hanya dijadikan tempat istirahat dan tidur. Untuk kandang induk atau utama, per ekor kambing atau domba membutuhkan luas kandang 1 meter x 1 meter. Bagian kandang induk dan anaknya merupakan kandang yang khusus untuk seekor induk yang sedang menyusui anaknya sampai anaknya disapi. Untuk bagian kandang ini, seekor induk kambing atau domba membutuhkan luas 1,5 meter x 1 meter. Dan untuk kambing atau domba memerlukan luas 0,75 meter x 1 meter. Kandang induk dan anaknya dipergunakan sampai anak kambing atau domba mencapai usia 3 bulan. Bagian kandang pejantan merupakan kandang khusus bagi kambing atau domba jantan yang akan digunakan sebagai pemacek. Kandang kambing atau domba jantan sebaiknya cukup luas, serta memperoleh sinar matahari pagi dan udara segar dan bersih. Selain itu, diusahakan agar kandang kambing atau domba pemacek terpisah dari kandang kambing atau domba lainnya, tetapi tidak terlalu jauh dengan kandang kambing atau domba betina dewasa. Hal ini dimaksudkan agar tidak gaduh dan terjadi perkelahian. Dianjurkan untuk kandang kambing atau domba pemacek tidak dibuat berkelompok dan sebaiknya disekat-sekat.
Luas kandang yang diperlukan untuk per ekor kambing atau domba jantan pemacek adalah 2 meter kali 1,5 meter. Jenis kandang harus dirancang sebelum memulai beternak kambing maupun domba. Kandang yang akan dibuat juga harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis ternak yang dipelihara. Kandang koloni. Kandang koloni merupakan kandang yang tidak memiliki penyekat. Kalaupun disekat, ukuran kandang relatif luas untuk memilihkan umur bakalan dan jumlah ternak yang dipelihara. Untuk 10 ekor bakalan umur 3-7 bulan diperlukan luas lantai 5 meter. Karena kebutuhan luas lantai rata-rata 1,5 meter per ekor. Untuk 10 ekor bakalan umur 7-12 bulan, diperlukan luas lantai 7,5 meter. Karena kebutuhan luas lantai rata-rata 0,75 meter per ekor. Untuk 10 ekor betina dewasa atau calon induk, umur lebih dari 12 bulan, diperlukan luas lantai 10 meter atau rata-rata 1 meter per ekor. Kandang individu. Kandang individu merupakan kandang yang disekat-sekat, sehingga setiap sekat akan berisi 1 ekor ternak. Misalnya, setiap sekat kandang berukuran 0,75 meter kali 1,4 meter, atau 0,7 meter kali 1,5 meter. Pada umumnya, kandang ini digunakan untuk membesarkan kambing atau domba bakalan dan penggemukan. Oleh karena kandang berukuran sempit, gerakan ternak relatif akan lebih sedikit. Dengan demikian, perkembangan ternak menjadi lebih cepat karena energinya tidak banyak terbuang. Kandang beranak dan menyusui. Kandang beranak dan menyusui merupakan kandang yang dikhususkan untuk induk yang baru saja melahirkan lalu menyusui anaknya. Masing-masing induk yang mempunyai anak sebelum umur 1 bulan, sebaiknya tidak dicampur dengan induk yang beranak lainnya. Kandang ini paling tidak berukuran 1,5 meter kali 1 meter. Untuk induk yang mempunyai anak lebih dari 1 bulan, sebenarnya sudah dapat digabung dengan 2-4 ekor induk dalam satu kandang koloni. Misalnya, 4 ekor induk dengan 6 ekor cempe memerlukan luasan lantai kandang 7-8,5 meter. Kebersihan kandang. Kebersihan kandang sangat erat hubungannya dengan kesehatan dan produktivitas ternak. Sebelum diisi dengan ternak, sebaiknya kandang dicuci hamakan dengan disinfektan, yaitu dengan 5% korosen yang dilarutkan dalam 10 liter air atau parafin cair yang disiram ataupun disemprotkan. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan penyemprotan di sekitar kandang dengan disinfektan cair. Pembersihan kandang selanjutnya dilakukan secara rutin, terutama pembersihan kotoran di lantai dan kolong kandang. Kotoran yang menumpuk akan memudahkan kuman penyakit, parasit, dan jamur berkembang biak. Kayu yang kotor dan selalu basah akan mudah lapuk, sehingga berbahaya bagi ternak bila terperosok. Demikianlah tentang tata laksana perkandangan kambing dan domba. Sampai jumpa lagi.